Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah curah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga dalam kesempatan kini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Qalbu Sobat Al-Ihsan. Salam salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya selalu berharap akan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Hadirin sahabat ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di akhir bulan Sya'ban beliau senantiasa menyampaikan khutbah akhir Sya'ban untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kaum muslimin untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan Al-Quran, di mana umat Islam dengan penuh semangat bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam khutbahnya yang cukup panjang, beliau bersabda, Ayuhan nas, qad adallukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi laylatun khairum min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu laylihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhu al jannah wa syahrul muwasati syahrun yazdadu fihi rizqul mu'minin, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa 'idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'. Qalu laisa kullana najidu ma yafturus as-siyamu, faqala yu'ti Allahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbatin aw syarbata ma'in aw madqata labari, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar wastaghfiru fihi min arba'i khislataini tardawna bihima rabbakum wa khislataini la ghina bikum anhuma, fa ammal khislatani allatani tardawna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfiruna, wa ammal latani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allah al jannata wa ta'uduna bihi minan nar, wa man asba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudin yarbatan min haudin syurbatan la tazma'u hatta yadkhulal jannah. Hadirin sahabat ihsan yang dimuliakan Allah, arti dari khutbah Rasulullah SAW di atas
adalah, wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan sholat tarawih di malamnya sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan yang lainnya. Barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan balasan atas kesabaran adalah surga. Bulan ini merupakan bulan kedermawanan dan simpati, satu rasa terhadap sesama, dan bulan di mana rezeki orang-orang yang beriman bertambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Mereka, itulah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa walaupun dengan sebiji kurma, atau seteguk air, atau setetes susu. Inilah bulan yang permulaannya 10 hari pertama Allah menurunkan rahmat, yang pertengahan kedua 10 hari yang kedua Allah memberikan ampunan, dan yang terakhirnya 10 yang terakhir Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Barang siapa yang meringankan hamba-hambanya di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau mengampuni dan membebaskan dari api neraka. Dan perbanyaklah melakukan 4 hal di bulan Ramadan ini, yang 2 hal dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan yang kedua hal kamu pasti memerlukannya. 2 hal yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu syahadah la ilaha illallah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 hal yang pasti kalian memerlukannya, yaitu mohonlah kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka. Dan barang siapa yang memberikan minum pada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telaga atau haud, di mana dengan sekali minum ia tidak akan merasakan haus sehingga ia memasuki surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan meskipun lemah, namun diriwayatkan lebih dari 25 perawi hadis, sedang maknanya sangat baik sebagai motivasi beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Khutbah Rasul tersebut merupakan penggiat semangat beribadah di bulan Ramadan, serta peluang besar yang diberikan Allah kepada hambanya yang pandai mensikapi peluang dengan baik. Merespon motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis di atas, maka kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa tidak semua manusia mendapatkan kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Faktanya banyak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah sebelum datang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kesempatan yang
besar nih seyogyanya dimanfaatkan secara optimal untuk meraih keutamaan, keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak manusia yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun sama sekali tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan mungkin tidak tahu keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, sikap mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang tercantum dalam rukun Islam yang keempat. Bahkan bisa jadi hati sudah tertutup dari hidayah Allah karena terlalu banyak melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa yang tidak sadari oleh umat Islam itu sendiri. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5. Kesempatan yang istimewa ini tidak akan terulang lagi apabila di tahun ini kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang umur berjalan pasti menuju ketetapan ilahi, maka sia-sialah hidup orang yang mengabaikan bulan suci Ramadan ini. Hanya dengan semangat fastabil khairat, insyaallah seluruh keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah dapat kita raih. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah dari kebinasaan di dunia dan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Demikian sobat Ihsan yang kami hormati, sekelumit tentang siraman qalbu dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya pada para pemirsa Sobat Ihsan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.